Shalom, selamat Sabat, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena pada malam hari ini kita jumpa kembali dalam panel diskusi pelajaran sekolah Sabat. Dan malam hari ini kita memasuki pelajaran yang baru setelah kita mempelajari kitab Ibrani. Sekarang kita akan mempelajari buku Kejadian. Dan minggu ini kita mempelajari pelajaran yang pertama, yaitu tentang penciptaan. Dan malam hari ini sudah ada para panelis pelajaran sekolah Sabat kita yang akan menuntun, mengarahkan masing-masing kita berkaitan dengan pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini. Dan untuk itu, saya ingin memperkenalkan para panelis yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebelum kita nanti akan berdoa. Silakan dimulai dari Pendeta Sam Sumampau. Baik, selamat malam, selamat Sabat bagi kita semua. Saya Pendeta Sam Sumampau. Saya melayani di daerah Nusa Tenggara, tepatnya Gembala Jemaat di SLA Nusra, merangkap sebagai chaplain di sekolah tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pendeta Sam Sumampau. Selanjutnya, silakan Pendeta Sony Situmorang untuk menyapa sekaligus memperkenalkan diri kepada para pemirsa yang sudah hadir pada malam hari ini. Silakan Pendeta. Shalom, selamat sahabat baik kita semua. Nama saya Pendeta Sony Situmorang. Saat ini saya melayani di Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Tuhan berkati kita semua. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pendeta Jimmy Mumak. Silakan Pendeta. Oke, shalom, selamat malam, selamat hari sahabat semua pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Pendeta Jimmy Mumak, saat ini melayani di daerah Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Jemaat Malalayang dan Perkumpulan Jalan 5 September. Terima kasih Tuhan. Yang terakhir, Pendeta Heri Agus Pardede. Shalom, selamat sahabat buat kita semuanya. Saya Pendeta Heri Agus Pardede. Saat ini melayani jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Bukit Zaitun. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, terima kasih. Itulah para panelis kita pada malam hari ini yang akan membahas pelajaran sekolah Sabat kita. Sebelum kita memasuki untuk pemaparan dari para panelis, kita akan terlebih dahulu berdoa. Silakan Pendeta Jimmy Mumak untuk mengawali diskusi kita dengan doa. Mari kita berdoa. Ketika kami datang dengan penuh kerendahan hati, kami datang bermohon kiranya urapan kuasa sorga akan menjadi bagian semua panelis yang siap untuk memaparkan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang pertama untuk triwulan yang kedua di tahun 2022. Pertolongan-Mu, hikmat-Mu akan dianugerahkan sehingga kami boleh menjadi saluran berkat malam hari ini untuk semua pemirsa dimanapun mereka berada. Dan hamba berdoa untuk semua pemirsa, kiranya urapan kuasa yang sama akan jadi bagian mereka. Mereka boleh diberkati dan mereka boleh mendapatkan semangat yang baru lagi untuk terus belajar dan belajar akan pelajaran sekolah Sabat. Sertai acara saat ini, pertolongan-Mu kiranya akan selalu menjadi bagian kami, karena kami selalu berdoa, bermohon hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di pelajaran yang pertama, yaitu tentang penciptaan. Di mana ayat inti kita terdapat dalam Kejadian 1 ayat 1, demikianlah firman Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara-saudara yang kekasih Tuhan, kitab Kejadian ditulis oleh Musa sekitar tahun 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Kata ini diambil dari kata pertama, yakni Bereshit, yang artinya adalah pada mulanya.
Dan ini berarti asal mula, sumber, penciptaan, atau awal dari sesuatu. Jadi kitab Kejadian diambil daripada ayat pertama dari Kejadian 1 ayat 1, yaitu Beresit. Kitab Kejadian yang dimulai dengan tindakan penciptaan Tuhan. Penciptaan menandai awal dari sejarah manusia dan Alkitab itu sendiri. Pelajaran pekan ini akan menekankan dua hal. Yang pertama adalah bahwa Sabat sebagai hari yang ketujuh sebagaimana terdapat dalam pekan penciptaan. Lalu yang kedua, bahwa Allah menciptakan manusia menurut citranya atau menurut gambarnya, dan juga bahwa manusia berasal dari debu tanah. Dan semua yang dibuat oleh Allah berdasarkan oleh kasih karunia-Nya. Jadi, pekan ini kita akan mempelajari bagaimana Allah menciptakan kita, bagaimana proses penciptaan, dan tentang Sabat, kemudian apa yang harus dikerjakan oleh manusia sebagai ciptaan yang sempurna dari Allah. Untuk itu, kita akan memasuki penjabaran di hari Minggu, yaitu Allah Pencipta, yang akan disampaikan oleh panelis kita, Pendeta Sam Sumampau. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta James Hursina. Selamat Sabat untuk pemirsa setia daripada Sekolah Sabat Online. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas pelajaran hari Minggu, pelajaran pertama dari pelajaran kita dengan judul tadi sudah dikatakan oleh Pendeta Hursina, yaitu Allah Pencipta. Saudara-saudaraku, kesan pertama daripada kisah penciptaan yang ada di dalam Kejadian pasal 1 itu adalah Allah Pencipta. Jadi kalau kita melihat cerita atau kisah penciptaan di dalam Kejadian pasal 1, maka kesan pertama yang kita dapat adalah bahwa Allah itu adalah pencipta. Lalu kalau kita memperhatikan di ayat yang pertama di dalam Kejadian pasal 1, kata Allah ditempatkan di tengah-tengah daripada ayat tersebut. Di dalam kalimat ayat yang pertama daripada Kejadian pasal 1, kata Allah itu ditempatkan di tengah-tengah. Lalu kalau di dalam nyanyian liturgi tradisional daripada orang Ibrani, kata Yahweh, Allah di situ ada aksen yang kuat, ditekankan di situ oleh karena mau menunjukkan YHWH atau Allah dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi Allah itu di dalam penciptaan itu adalah satu subjek yang sangat penting. Jadi sekali lagi, kisah penciptaan di dalam Kejadian pasal yang pertama di dalam buku Kejadian itu penekanannya adalah bahwa Allah kita adalah Allah pencipta. Lalu di dalam kitab Kejadian pasal 1 ini, di dalam kisah penciptaan ini, ada dua gambaran tentang Allah kita. Yang pertama, di dalam kisah penciptaan yang pertama, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-24, di situ Allah ditampilkan tentang kuasanya, kekuatannya, keunggulannya. Jadi kalau di situ ada kata Elohim, ini tentang supremasi Allah. Di dalam kisah penciptaan yang pertama, Allah digambarkan sebagai Allah yang mempunyai kekuatan, keunggulan, keagungan, atau di dalam pelajaran sekolah sahabat kita disebut juga transcendent, artinya Allah yang sangat luar biasa, Allah yang di luar kemampuan, kesanggupan berpikir daripada manusia. Itu yang pertama.
Lalu yang kedua, di dalam kisah penciptaan ini Allah digambarkan sebagai satu pribadi yang imanen, ya, istilahnya itu dalam pelajaran sekolah sahabat kita disebut imanen. Artinya Allah pencipta, siapa Allah pencipta yang dimaksud kita sudah tahu, bahwa Yesuslah itu, ya, Tuhan kita Yesus Kristuslah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya itu adalah Allah yang mempunyai kepribadian yang imanen, pribadi yang berada di dalam pikiran daripada YHWH, daripada Bapa. Kalau kita mau bagi dalam Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di mana ini menunjukkan, di dalam gambaran yang kedua, ingin menunjukkan bahwa Allah pencipta ini, yaitu Yesus Kristus ini, mempunyai kedekatan. Karena tadi dikatakan istilahnya imanen. Berada di dalam pikiran daripada YHWH, Bapa. Mempunyai kedekatan, hubungan dengan YHWH. Jadi saudara-saudaraku, di pelajaran hari Minggu ini, secara keseluruhan, kisah atau cerita penciptaan ini merupakan seruan kepada saudara dan saya sebagai ciptaan untuk menyembah Tuhan. Untuk menyadari bahwa keagungan dan kekuatan daripada Allah pencipta yang tak terbatas. Lalu yang ketiga, ini adalah seruan bahwa pada saat yang sama kita sudah mengerti bahwa Allah itu adalah pencipta, kita harus mengakui. Sebagai ciptaan kita bergantung, kita mempunyai ketergantungan dengan Allah kita Sang Pencipta. Jadi saudara-saudaraku, gambaran tentang Allah di dalam kisah penciptaan ini ada dua tadi. Allah yang supremasi, Allah yang berkuasa. Tapi jangan lupa juga tadi dikatakan bahwa Allah kita ini adalah Allah yang mempunyai pribadi yang imanen, yang mempunyai kedekatan dengan Allah Bapa. Ini merupakan satu hal penting karena hubungan ini bukan hanya hubungan Allah pencipta yaitu Yesus Kristus dengan Allah Bapa, tetapi ini juga menyatakan hubungan Allah dengan kita umatnya. Jadi kisah penciptaan ini, poin pentingnya ini, bagaimana kita dapat mendekati pencipta kita di dalam peribadatan kita. Demikianlah pelajaran pada hari Minggu. Saya kembalikan kepada Pendeta James Hursina. Baik, terima kasih Pendeta James Sumampo yang sudah memaparkan pelajaran sekolah sahabat kita, sekaligus meringkaskan pelajaran di hari Minggu. Nanti di hari Senin, nanti juga Pendeta Sumampo akan meringkaskannya pelajaran kita. Namun sebelumnya, jika Bapak Ibu yang menyaksikan panel diskusi pelajaran sekolah sahabat pada malam hari ini, ada pertanyaan, boleh tulis di ruang komentar. Ya, boleh tulis di ruang komentar, dan nanti setelah para panelis memaparkan pelajaran sekolah sahabat kita, maka mereka akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Oleh sebab itu, pastikan bahwa Bapak Ibu boleh bertanya. Boleh bertanya, tulis di ruang komentar. Dan setelah ini, di sesi kedua, kita akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Baik, selanjutnya kita akan masuk di pelajaran hari Senin, yaitu penciptaan. Ya. Apa yang dimaksud dengan penciptaan dan apa kaitannya dengan Allah sebagai pencipta? Silakan Pendeta Sumampo untuk memaparkan pelajaran hari Senin tentang penciptaan. Baik, terima kasih kembali Pendeta Hursina. Jadi di pelajaran yang kedua, di pelajaran hari Senin dengan judul penciptaan, kalau kita perhatikan saudara-saudaraku, Bapak Ibu, di contoh seperti di ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik. Itu hari pertama. Lalu yang berikut di ayat yang ke-10. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itu hari kedua. Lalu di ayat yang ke-12. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itu hari ketiga. Dan seterusnya. Kalau saudara perhatikan dengan seksama,
Maka di tiap tahapan penciptaan itu ada penilaian pekerjaan yang Allah pencipta lakukan itu, lalu Allah pencipta ini mengatakan bahwa itu adalah baik. Ya, adalah baik. Jadi secara umum kata sifat ini ya dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani di pelajaran sekolah sahabat kita disebut tov, ya. Itu bahwa pekerjaan itu bukan hanya sekedar baik, tetapi pekerjaan penciptaan yang Allah pencipta lakukan itu berhasil dengan baik. Ya, berhasil dengan baik. Karena kalau kita mau bandingkan dengan Kejadian pasal 24 ayatnya yang ke-16, kata yang sama, kata tov ini digunakan juga untuk mengungkapkan apresiasi estetika, keindahan. Ya, keindahan. Jadi sekali lagi, setiap tahapan penciptaan itu Allah pencipta menilai pekerjaan penciptanya itu dengan nilai baik. Tetapi baik yang dimaksudkan ini adalah berhasil di dalam segala seginya, termasuk estetika di dalam penciptaan. Jadi frase kata baik atau dalam bahasa Ibrani-nya tov itu berarti bahwa ciptaan yang diciptakan oleh Allah pencipta itu bekerja dengan baik, indah, dan sempurna. Lalu yang terpenting katakan tidak ada unsur yang jahat, unsur jahat, yang unsur di dalam penciptaan itu. Saudara-saudaraku, penjelasan tentang penciptaan di dalam kitab Kejadian, secara khusus Kejadian pasal 1, secara tegas bertentangan, kita tahu atau kita kenal itu teori evolusi. Jadi penciptaan yang ada di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian pasal 1 itu bertentangan dengan teori evolusi. Kita tahu semua saudara-saudaraku bagaimana teori evolusi menyatakan bahwa dunia ini terbentuk secara progresif, secara berkembang. Di pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan dari kondisi inferior, dari kondisi yang sangat paling rendah, paling buruk lah boleh dikatakan. Sehingga oleh karena progresif berkembang masuk ke tahapan atau kondisi yang disebut dengan superior, lebih tinggi, lebih sempurna. Itulah teori evolusi. Sementara kisah penciptaan di dalam Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Allah dengan sengaja pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, itu Kejadian 1 ayat 1 ayat inti kita, bahwa Allah memang sengaja menciptakan bumi ini. Tidak ada prosesnya, tidak progresif tadi. Tidak ada istilahnya dunia ini terjadi oleh karena kebetulan, tidak. Dunia tidak muncul dengan sendirinya, tidak. Tetapi kalau kita baca contoh di ayat 3 dari Kejadian pasal 1, di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah petang. Jadi, penciptaan yang ada di dalam kitab Kejadian, itu Tuhan jadikan oleh karena kehendaknya. Dan Tuhan hanya berfirman. Jadi kehendak Tuhan dan juga firman Tuhan. Lalu, kalau kita lihat di dalam ayat inti kita, pada mulanya Allah, pada mulanya Tuhan menciptakan. Dalam bahasa aslinya itu kata kerja bara, menciptakan. Sesungguhnya ini mau menyatakan yang menjadi subjeknya itu bukan siapa-siapa, tetapi subjek daripada penciptaan itu, yang menciptakan itu adalah Tuhan. Karena tadi dikatakan bahwa Tuhan berfirman, berbicara, maka jadilah itu. Ya, jadilah demikian. Jadi saudara-saudaraku, kisah penciptaan memberitahu kepada kita bahwa segala sesuatu yang Tuhan jadikan itu dari tahapan demi tahapan itu adalah baik. Tetapi pada saat kita lihat setelah Tuhan menciptakan semuanya, maka di ayat 31 dikatakan Allah melihat segala sesuatu yang dijadikan itu
sungguh amat baik. Ya, sungguh amat baik. Dan penciptaan itu kalau kita melihat di dalam pasal 2 ayatnya yang pertama, bahwa penciptaan itu selesai di dalam 7 hari, termasuk hari Sabat di dalamnya. Demikianlah pelajaran kita pada hari Senin mengenai penciptaan. Saya kembalikan kepada Pendeta Terima kasih, Pursina. Pendeta Sam Sumampau yang sudah membahas pelajaran sekolah Sabat kita di hari Senin tentang penciptaan. Selanjutnya, sebelum kita masuk di hari Selasa yang akan dibahas oleh Pendeta Sony Situmorang, saya ingin menyapa terlebih dahulu para pemirsa yang sudah hadir pada malam hari ini untuk mengikuti panel diskusi pelajaran sekolah Sabat edisi yang pertama, kuartal kedua. Selamat Sabat, Ibu Mary Saragih Raja Guguk. Selamat Sabat, Bapak Ramses Manulang, Bapak Albert Daniel Solang, Bapak Jimmy Kaonang, Bapak Pendeta Agus Tony Manurung, Bapak Badia Barimbing, Bapak Pahala Sihotang, Ibu Sondang Sarage, dan Bapak Jimmy Kiuk. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan masuk di pelajaran di hari Selasa, yaitu tentang Sabat. Apa makna Sabat dengan penciptaan? Silakan, Pendeta Sony Situmorang. Baik, selamat Sabat bagi kita semua. Pertama-tama saya akan baca teks dari Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3, dikatakan demikian. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Perhatikan struktur kalimat yang ditulis oleh Musa ini. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Ketika para pemirsa di rumah melihat struktur kalimat yang ditulis oleh Musa ini, maka sangat jelas terlihat di sana bahwa Allah ingin menyampaikan pesan penting sehubungan dengan Sabat. Bahkan penulis pelajaran, siapa dia? Jacques B. Doklan, ya kalau saya nggak salah, yang merupakan seorang profesor atau linguistik bahasa Ibrani di Andrews University yang menulis pelajaran ini, menekankan bahwa Sabat menandai akhir pertama dari sejarah manusia. Saudara bisa lihat di paragraf ketiga pelajaran soal Sabat, yang juga dikatakan merupakan tanda harapan bagi penderitaan umat manusia dan untuk keluhan dunia. Kenapa sampai dikatakan menandai akhir pertama? Tadi saya katakan struktur kalimat, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, yang pada pelajaran hari Senin dikatakan apa? Baik. Kata baik di sini, top, itu bisa kita sampaikan juga dengan apa? Sempurna dalam konteks manusia. Baik dalam konsep Allah, sempurna dalam konsep manusia. Lalu berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Ingat kalimatnya, lalu dia Allah memberkati dan menguduskan, dan pada hari itulah ia berhenti. Nah, pertanyaan bagi kita semua, kenapa sampai penulis pelajaran menekankan ini? Saudara-saudaraku, ketika saudara baca sekolah Sabat saudara, maka saudara akan bisa melihat bagaimana Allah sebagai pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Khususnya sebagai pencipta kita manusia, menginginkan sesuatu yang istimewa terjadi dan kita alami sebagai manusia pada saat ini. Kenapa? Setelah kejatuhan hari Sabat di akhir pekan, yang dalam pelajaran sekolah Sabat ini ditekankan, maka ada satu yang istimewa yang harus kita lihat, yaitu apa? Paragraf kedua bagian B, to keep the Sabbath holy, keeping the Sabbath holy. 2 pekan lalu saya ada di sebuah jemaat di daerah Blora. Tiba-tiba seorang anggota mengatakan, pendeta, kita tidak bisa menguduskan hari Sabat. Jadi tolong jangan sebutkan kita kuduskan Sabat di depan kalau ada orang, katanya. Rupanya selama ini sudah menjadi masalah di sana. Lalu saya katakan, coba baca baik-baik. Memang yang menguduskan Sabat itu hanya siapa? Hanya Tuhan. Yang menguduskan Sabat hanya Tuhan. Tugas kita adalah memelihara,
kekudusan Sabat itu. Makanya dikatakan Keluaran 20 ayat ke-8, remember and keep the Sabbath holy. Keep, peliharalah apa? Hari Sabat tersebut. Namun dalam pikiran manusia itu yang mereka dapat. Lalu dia katakan, oh berarti benar pelajaran yang dikatakan bahwa penciptaan Tuhan yang sangat baik ini, yang sangat sempurna ini, namun dia kasih contoh bahwa kita harus beristirahat pada hari Sabat. Itu sebabnya para pemirsa di rumah ketika saudara baca pelajaran hari Selasa bagian di paling atas dikatakan apa? Setelah Anda baca Kejadian 2, ada pertanyaan, bagaimanakah hubungan ini mempengaruhi cara kita memelihara Sabat? Saya ingin katakan bahwa saat ini pada hari Sabat kita berbakti. Apakah ada hubungannya? Saudara-saudara, saya ingin katakan kepada kita semua bahwa ketika saudara ingin fokus kepada Tuhan saudara, ingin menyembah Allah saudara, apa yang Anda buat? Anda buat segalanya buat Dia. Bahkan ketika Tuhan atau Yesus sendiri memelihara Sabat, Dia memberikan contoh. Sangat banyak ayat di Alkitab yang mengatakan seperti kebiasaannya dia masuk ke sinagog, membaca ayat dan menguduskannya. Bahkan di bagian akhir pelajaran Selasa, dia sangat jelas ditulis oleh penulis mengatakan, inilah mengapa Yesus memilih hari Sabat sebagai hari yang paling tepat untuk menyembuhkan orang sakit, bertentangan dengan tradisi apapun yang dipegang oleh para pemimpin. Dalam konteks ini, Saduki, Farisi, dan penyembuhan Sabat tersebut ditunjukkan Yesus kepada orang-orang dan kita pada masa ini. Inti dari segalanya adalah penulis pelajaran yang menekankan, ketika Allah melihat ciptaannya sempurna, dengan suatu rancangan fisik dan psikis manusia pada hari ke-6, yang merupakan makhluk paling sempurna dari segala ciptaannya. Dia katakan, berhentilah ia, beristirahat, kemudian menguduskan dan memberkati. Pertanyaannya adalah, ketika kita sudah mengetahui itu, apa yang kita lakukan? Nah, yang kita lakukan dalam konsep penciptaan ini adalah mengakui bahwa Allah lah pencipta kita. Satu kalimat terakhir saya akan bacakan dari paragraf kedua bagian A. Dikatakan begini, kita dapat beristirahat dari pekerjaan kita sama seperti Tuhan telah beristirahat dari pekerjaannya. Memelihara Sabat berarti mengatakan ya kepada penciptaan Tuhan yang sungguh amat baik, yang mencakup tubuh fisik kita. Artinya apa? Katakan ya, sehingga diri Anda, pribadi kita, serta semuanya memelihara hari Sabat dan mengakui bahwa Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Terima kasih, itulah pelajaran hari Selasa yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pendeta Sony Situmorang yang sudah memaparkan pelajaran suka Selasa. Selanjutnya kita akan masuk di pelajaran hari Rabu, yaitu penciptaan manusia. Silakan Pendeta Jimmy Muhammad untuk membahas pelajaran di hari Rabu, penciptaan manusia. Oke, Shalom, selamat hari Sabat. Pelajaran hari Rabu judulnya yaitu penciptaan manusia. Nah, saudara, ketika berbicara tentang penciptaan manusia, kita akan fokus kepada puncak daripada ciptaan duniawi. Karena ketika Allah menciptakan langit, bumi, laut, isinya, kemudian manusia, Allah itu juga dia menciptakan dan dia juga salah sesuatu yang diciptakan, fokusnya dan tujuannya untuk manusia. Tuhan telah ingat, hanya manusia menurut gambar dan kalau Anda lihat ciptaan-ciptaan yang lain tidak ada manusia. Allah menciptakan segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, segala jenis binatang melata di muka bumi, tapi
Ya, Bapak Ibu, mohon maaf ini mungkin ada gangguan signal. Kita mungkin tunggu sebentar sebelum kita akan lanjutkan diskusi kita. Namun sebelumnya saya ingin menyapa kembali selamat Sabat untuk Ibu Grace Sorensong, Bapak Boy Hermawan, Bapak Idaman Taufonau, Bapak Alphonse, Bapak Abner Sianipar, kemudian Bapak Jacob Elisa, Bapak Rento Manulang, dan Bapak Simamora. Selamat Sabat, selamat berbakti, kiranya diskusi kita boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, kita masih menunggu untuk dapat kembali terhubung dengan Pendeta Jimmy. Kita akan dengarkan sebuah lagu dulu sebelum kita akan lanjutkan diskusi kita. Recording in progress. Oke, sepertinya. Oke. Baik, silakan Pendeta untuk Mohon maaf karena gangguan jaringan. Tiba-tiba jaringannya putus. Namun saya pikir ini tidak mengurangi fokus kita untuk belajar. So when I am sad, it makes me cry. Silakan Pastor Jimmy, tadi ada hang. Oke, baik, silakan Pendeta Jimmy Mumek untuk melanjutkan pembahasan pelajaran suka kita di hari Rabu, yaitu penciptaan manusia. Silakan. Oke, mohon maaf oleh karena sepertinya ada gangguan jaringan tepat setelah saya membahas. Tapi saya percaya kita akan coba lengkapi ini dengan meyakini bahwa Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita. Oke, mari kita lanjut. Jadi rumus yang saya katakan tadi, Allah menciptakan menurut gambar dan rupa Allah, sebenarnya seringkali hanya dibatasi pada sifat spiritual. Mereka katakan, oh itu hanya arti rohani atau fungsi administratif untuk mewakili Tuhan. Fungsi spiritual karena ini adalah gambaran hubungan dengan Tuhan atau dengan sesamanya. Iya, benar pemahaman ini. Namun mungkin kita gagal di satu sisi oleh karena realitas fisik penting dari ciptaan ini. Kedua dimensi tadi penting, tapi kita harus ingat bahwa dua kata ini yaitu gambar dan rupa menjelaskan proses ini dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Ingat, kata zelem ini kata yang diterjemahkan